negara yang menerapkan administrasi berbasis ekologi sehingga mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan juga terdapat langkah-langkah kebijakannya, salah satunya yaitu negara Swiss. Swiss, sebuah negara yang terletak di Eropa Barat, dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan juga dengan komitmen kuatnya terhadap pelestarian lingkungan. Selama beberapa dekade, Swiss secara konsisten berada di peringkat terbaik di antara negara-negara OECD lainnya dalam hal kebijakannya terhadap lingkungan. Melalui upaya ganda yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Swiss, banyak kebijakan efektif yang telah diambil untuk mencegah kerusakan lingkungan. Kebijakan lingkungan Swiss telah mencapai banyak keberhasilan sejak tahun 1980-an dan mengurangi pencemaran lingkungan oleh kontaminan tertentu. Negara ini telah mengambil langkah-langkah progresif dalam menerapkan administrasi berbasis ekologi sebagai fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Administrasi berbasis ekologi mencakup berbagai kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam seluruh aspek kebijakan publik dan administrasi negara. Ini dilakukan untuk menjaga ekosistem yang rentan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan. Kemudian dalam hal menerapkan administrasi berbasis ekologi sehingga mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, negara Swiss telah mengambil serangkaian langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan melindungi sumber daya alamnya, mana negara Swiss menyadari akan pentingnya sumber daya alamnya, sehingga pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang akan melindunginya melalui berbagai langkah keberlanjutan, sebagaimana Undang-Undang Federal tanggal 7 Oktober 1983 tentang perlindungan lingkungan. Yang kedua yaitu pengembangan ruang terbuka, di mana pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati menjadi prioritas. Negara Swiss memiliki kebijakan pelestarian ruang terbuka, hutan, dan lahan pertanian. Untuk menjamin konservasi keanekaragaman hayati dalam jangka panjang, Dewan Federal mengesahkan Strategi Keanekaragaman Hayati Swiss pada bulan April 2012. Yang ketiga yaitu kebijakan mencegah perluasan kota, di mana negara Swiss mengidentifikasi perluasan kota sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap lingkungan alamnya. Oleh karena itu, pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Perencanaan Tata Ruang yang mengadvokasi perencanaan kota dengan kepadatan lebih tinggi, di mana kota-kota tumbuh ke atas, bukan keluar, sering disebut sebagai menara air Eropa. Yang keempat yaitu menjaga kualitas air. Sebuah tonggak penting juga telah dicapai dalam bidang perlindungan air. Revisi Undang-Undang Perlindungan Air atau Undang-Undang Federal tanggal 24 Januari 1991 tentang perlindungan perairan berisi ketentuan untuk restorasi sungai dan danau, sehingga sungai dan danau dapat memenuhi fungsi alaminya kembali dan berkontribusi pada konservasi dan peningkatan keanekaragaman hayati. Pemeliharaan air di Swiss benar-benar sangat diperhatikan, karena tak lain kualitas air sendiri sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, Swiss berusaha melindungi sumber-sumber air baik dari tanah, danau, sungai, dan sebagainya, agar tidak tercemar oleh limbah-limbah industri. Di Swiss terdapat pabrik pengelolaan limbah air, di mana dapat membersihkan 90 liter air limbah perharinya, dan juga menghasilkan biogas dari lumpur limbah tersebut. Gas tersebut kemudian digunakan dalam sistem transportasi umum. Yang kelima yaitu pengolahan limbah. Negara ini menetapkan sistem pengolahan limbah yang ketat, termasuk daur ulang yang efisien dan pengurangan limbah. Sistem pengelolaan limbah di Swiss seperti memisahkan dan mendaur ulang limbah organik, kemudian mengkonversi sisanya menjadi energi, sesuai dengan Undang-Undang Federal tentang Perlindungan Lingkungan dan Undang-Undang tentang Penghindaran dan Pembuangan Limbah. Yang keenam yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam Undang-Undang CO2 yang direvisi yaitu Undang-Undang Federal tanggal 8 Oktober 1999 tentang pengurangan emisi CO2 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Swiss menetapkan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
domestiknya setidaknya sebesar 20% di bawah tingkat emisi tahun 1990 pada tahun 2020. Kesimpulan, Swiss merupakan contoh yang inspiratif dalam menerapkan administrasi berbasis ekologi untuk mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan. Melalui serangkaian langkah-langkah kebijakan, mereka telah berhasil mengintegrasikan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan ke dalam struktur dasar pemerintahan mereka. Sebagai hasilnya, Swiss telah menciptakan masyarakat yang sadar lingkungan dan memprioritaskan pelestarian sumber daya alam mereka. Negara ini juga telah berhasil mengurangi dampak lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan mengetahui perubahan iklim, sambil memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, Swiss memberikan contoh bagaimana administrasi berbasis ekologi dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan berwawasan lingkungan. Yuk simak cuplikan mengenai negara Swiss. Swiss termasuk salah satu negara teraman di dunia. Bahkan laporan Deep Knowledge Group mencatat saat ini Swiss menjadi negara teraman di dunia dari COVID-19. Selain itu juga masuk ke salah satu negara ramah lingkungan dan terbahagia di dunia. Kenapa negara Swiss bisa menjadi negara teraman, nyaman, ramah lingkungan, dan terbahagia di dunia? Mari kita bahas. Di tahun 2017, Swiss dinobatkan sebagai salah satu dari 5 negara yang menerima Sustainable Development Goals dari PBB. Swiss menjadi negara ramah lingkungan dan nyaman karena Swiss sudah bisa mengatasi berbagai masalah lingkungan, terutama dalam hal iklim, energi, dan polusi udara. Swiss sudah berhasil memisahkan dan mendaur ulang limbah organik, kemudian mengubah sisanya menjadi energi. Bahkan sudah memiliki sistem pengendalian polusi udara yang efisien agar terpenuhi standar kualitas udara dan emisi dijaga agar tetap dalam batas minimum. Bahkan Swiss sudah mendirikan pabrik carbon capture berskala industri pertama di dunia. Pabrik ini bekerja dengan menghilangkan karbon dioksida dari udara melalui penangkapan udara langsung. Bahkan mampu menangkap 900 ton jumlah karbon dioksida yang setara dihasilkan sekitar 200 mobil dalam setahun. Bisa kebayang udaranya sebersih apa di sana? Belum lagi Swiss memiliki lebih dari 1.500 danau dan saluran air. Pabrik pengolahan air limbah di Swiss paling maju secara teknologi di seluruh Eropa, dengan kemampuan membersihkan 90 liter air limbahnya per hari, sekaligus menghasilkan biogas dari lumpur limbah. Lalu bagaimana Swiss menjadi negara teraman dan terbahagia? Swiss dari dulu terkenal sebagai negara yang netral. Saran terkenal Santo Swiss, Nicolas of Loo, adalah jangan terlibat dalam urusan orang lain. Saran ini menjadi pijakan-kebijakan Swiss berabad-abad. Swiss tetap menjadi negara yang netral dan tidak terlibat konflik dengan negara lain selama perang sejak tahun 1515.